Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Apa kabar? Baik Ibu. Syukurlah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ibu minta salah satu dari kalian memimpin kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Odalia yang sudah memimpin kita dalam doa. Tadi datang sudah pada sarapan toh? Sudah Ibu. Oke, berarti sudah siap mengikuti pelajaran hari ini. Sudah Ibu. Baik, sebelum kita masuk pada materi, di sini Ibu mau absen dulu. Ada yang tidak hadir? Ada semua Ibu. Oke, untuk lebih jelasnya Ibu absen dulu ya. Baik. Aurelia, Ada Ibu. Lina, Ardi, Alfa. Ardi ada atau tidak? Ada. Apa Ibu? Nah, itu tadi kalian jawab ada di sini. Oh, ke belakang. Baru masuk sudah ke belakang. Baik. Mirni, Ada Ibu. oke. Untuk persepsi kalian itu bagus sekali ya. Ibu harap tingkatkan. Jangan besok ini hari Ibu puji kalian, besok kalian sudah tidak datang. Sebelum masuk pada materi inti, Ibu mau tanya dulu. Apa yang akan terjadi kalau kita tidak bernapas? Mati. Betul ya. Jadi kita makhluk hidup itu membutuhkan ada ciri-ciri makhluk hidup itu, yaitu yang pertama itu bernapas, ada mengeluarkan makanan, ada juga apa Odalia? Iya betul. Mari kita beri aplaus kepada Odalia. Sampai di sini ada yang tahu materi kita hari ini apa? Sudah Ibu. Sudah tahu? Ya Ibu. Kalau Ibu sudah kasih tahu di awal ya. Jadi dari kita hari ini yaitu sistem pernapasan pada manusia. Nah, di sini ada beberapa tujuan yang harus kita capai bersama. Baik anak-anak, di sini ada 3 tujuan yang harus kita capai bersama. Di mana yang pertama itu dapat menjelaskan struktur sistem pernapasan. Yang kedua itu dapat menjelaskan fungsi sistem pernapasan pada manusia. Yang ketiga dapat mengidentifikasi proses inspirasi dan ekspirasi pada manusia. Sampai di sini Ibu mau tanya lagi ya. Ada yang tahu apa itu bernapas? Ada yang tahu? Oke, kita tahu. Jadi bernapas merupakan proses pengambilan oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari dalam tubuh. Paham? Ada yang tahu organ-organ pernapasan itu apa saja? Hidung, apa lagi? Faring. Terus apa lagi? Paru-paru, laring, trakea. Tepuk tangan untuk. Oke, jadi yang sudah disebutkan itu benar semua ya. Jadi organ pernapasan itu ada hidung, ada faring, ada laring, ada bronkus, ada bronchiolus, ada alveolus, ada paru-paru. Jadi hidung ini merupakan organ organ pernapasan yang pertama. Maaf ya, Ibu salah. Organ pernapasan yang pertama, di mana udara masuk, lalu hidung ini akan menyaring udara dari kotoran, misalnya debu. Jadi debu itu akan disaring oleh hidung. Jadi kita punya bulu hidung ini juga punya fungsi. Jangan kalian capek sih Oke. Yang kedua itu ada faring. Jadi faring itu dia saluran, dia menghubungkan
hidung dengan bronkus. Yang berikut itu ada trakea. Jadi trakea ini berfungsi sebagai tempat lewatnya udara ke dalam paru-paru. Lalu yang berikut itu ada bronkus. Bronkus adalah saluran yang menghubungkan trakea dengan bronkiolus. Lalu yang berikut itu ada bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran kecil yang menghubungkan bronkus dengan alveolus. Bronkiolus berfungsi sebagai tempat lewatnya udara ke dalam alveolus. Jadi ini semacam saluran. Jadi dari bronkus udara ini masuk ke bronkiolus. Jadi bronkiolus udara akan menuju ke alveolus. Nah, di alveolus itu akan terjadi proses pertukaran gas. Jadi proses pertukaran gas karbon dioksida dengan oksigen itu terjadi di mana? Alveolus. Mengantuk semua ya. Oke, yang terakhir itu paru-paru. Paru-paru itu adalah organ yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas antara udara dan darah. Paru-paru terdiri dari jaringan yang lunak dan elastis yang dapat mengembang dan mengempis. Jadi paru-paru itu mengembang, mengempis. Jadi saat kita bernapas, otot diafragma di perut kita ini, dia akan mengempis. Udara, kita punya ini, dada ini mengembang. Nah, di saat kita menghembuskan nafas, dia akan mengempis. Sampai di sini paham? Paham? Oke. Baik, di sini selanjutnya aku akan membentuk kalian dalam bentuk dua kelompok. Di mana di bagian kanan ibu itu kelompok pertama dan di bagian kiri ibu kelompok kedua. Nah, tugas kalian adalah catat pertanyaan dari ibu, diskusikan, lalu perwakilan dari masing-masing kelompok maju dan presentasikan. Ingat, diskusi. Diskusi berarti bersama, kerja sama-sama, bukan satu orang saja yang kerja. Oke, catat. Soal pertama, jelaskan apa itu proses inspirasi dan ekspirasi. Sudah? Sudah. Oke. Kelompok 2, sebutkan organ pencernaan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas. Sudah. Diskusinya 3 menit mulai dari sekarang. Sudah selesai? Kelompok berapa yang mau maju presentasi? Kelompok 1. Silakan perwakilan kelompok 1. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan kepada saya. Saya perwakilan dari kelompok 1. Dengan punya pertanyaan, jelaskan apa itu proses inspirasi dan ekspirasi. Proses bernapas yang pertama itu inspirasi atau yang disebut menghirup udara merupakan proses mengambil udara ke dalam paru-paru melalui hidung atau mulut. Udara yang dihirup mengandung oksigen yang diperlukan oleh tubuh. Yang kedua itu ekspirasi atau yang disebut mengeluarkan udara. Ekspirasi merupakan proses mengeluarkan udara dari paru-paru keluar tubuh. Udara yang dikeluarkan mengandung karbon dioksida sebagai hasil dari metabolisme tubuh. Sekian dan terima kasih. Mari kita beri aplaus kepada Lina. Selanjutnya, baik, terima kasih atas kesempatan yang saya peroleh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan diskusi kelompok kami dengan dijawab sebutkan organ pencernaan. Jawabannya itu alveolus. Terima kasih. mari kita beri aplaus kepada Odalia, perwakilan dari kelompok. Jadi jawaban yang sudah kalian presentasikan itu benar. Dimana organ yang seperti yang saya sudah dijelaskan, kalau organ yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas itu adalah alveolus.
Lalu proses inspirasi dan ekspirasi. In berarti masuk, di mana udara itu masuk ke dalam tubuh. Nah, ketika kita menghirup udara, itu perut kita ini akan mengecil, darah kita akan mengembang. Itu udara masuk ke dalam tubuh. Nah, lalu yang kedua itu ekspirasi. Eks berarti keluar, di mana udara dari dalam tubuh kita akan dikeluarkan. Nah, udara dari dalam tubuh kita itu mengandung karbon dioksida seperti yang sudah dijelaskan oleh Lina. Baik, anak-anak, materi kita sampai di sini. Ada yang bisa menentukan materi kita pada hari ini? Ada, Fani? Baik, di sini Ibu akan menyimpulkan materi kita hari ini ya. Jadi materi kita hari ini yaitu sistem pernapasan pada manusia, di mana bernapas merupakan proses mengambil udara dari luar masuk ke dalam tubuh, lalu akan dikeluarkan kembali dari dalam tubuh. Nah, yang kedua itu organ-organ pernapasan pada manusia. Tadi sudah disebutkan ada hidung, ada faring, ada laring, ada bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Yang terakhir itu paru-paru. Yang berikut itu ada proses inspirasi dan ekspirasi, di mana proses inspirasi itu kita menghirup udara atau oksigen dari luar masuk ke dalam tubuh kita. Lalu ekspirasi itu proses pengeluaran udara dari dalam tubuh kita keluar. Sampai di sini paham? Baik. Tugas kalian itu mencari materi lagi tentang sistem pernapasan pada manusia. Lalu kalian review. Tahu review? Oke, dikumpulkan minggu depan ya. Baik, sebelum kita pulang, Ibu minta salah satu pemimpin kita dalam doa. Oke, terima kasih Odalia sudah memimpin kita dalam doa. Sampai jumpa minggu depan. Dan terima kasih, jangan lupa tugasnya dikerjakan ya.